Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Faris Abdara Satya, NIM 1914200043, seorang mahasiswa semester 6 dari jurusan Perbankan Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS dari mata kuliah arbitrase syariah yang diampu atau ditanggung-jawabi oleh Bapak Dr. Haji Saiful Bahri, SAG, MM, dan CHCM, untuk membahas perbedaan dan persamaan penyelesaian sengketa bisnis syariah dan penyelesaian sengketa bisnis konvensional. Oke, untuk pembahasan yang pertama kita mulai dari definisi ekonomi dan bisnis. Ekonomi berasal dari kata oikos dan nomos, yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu adalah peraturan dan rumah tangga. Jadi dapat didefinisikan ekonomi adalah peraturan rumah tangga. Selanjutnya, ilmu yang dibahas dalam ekonomi adalah ilmu yang mempelajari tentang kegiatan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dengan sumber daya yang terbatas. Memenuhi kebutuhan manusia ini bisa dilaksanakan dengan 3 kegiatan, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Pada kegiatan produksi ini akan menghasilkan sebuah barang yang bisa diperjualbelikan dan dinikmati oleh konsumen. Nah, seorang penjual jika mengorganisasikan barang dagangannya, itu bisa menjadi sebuah bisnis. Bisnis memiliki definisi adalah seseorang yang pandai atau bisa melakukan pengorganisasian terhadap cara mereka terhadap kegiatan ekonomi yang mereka lakukan, yaitu memenuhi sumber daya, memenuhi semua keinginannya dengan pengelolaan sumber daya yang terbatas. Kegiatan ekonomi dan bisnis ini adalah kegiatan yang sangat membutuhkan banyak sekali manusia, atau sangat banyak manusia yang terlibat dalam kegiatan ekonomi dan bisnis ini. Maka akan berpotensi untuk terjadinya sengketa bisnis baik syariah maupun konvensional. Namun keduanya memiliki masing-masing proses penyelesaian sengketa. Kita mulai dari proses penyelesaian sengketa melalui konvensional. Di situ ada mediasi, ada konsultasi, ada konsiliasi, ada pendapat ahli, dan juga bisa melalui jalur pengadilan. Ketika kita membahas penyelesaian sengketa bisnis syariah, akan melalui tahapan antara lain atau proses-proses yang bisa dipilih penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa bisnis syariah, yaitu musyawarah, asulhu, pengadilan, dan arbitrase syariah. Kedua penyelesaian sengketa bisnis ini memiliki persamaan dan perbedaannya masing-masing. Kita mulai dari persamaannya. Persamaan dari kedua proses penyelesaian sengketa bisnis yang pertama adalah keduanya sama-sama memiliki alternatif penyelesaian sengketa. Yang kedua, persamaan yang kedua, keduanya sama-sama menunjuk pihak ketiga untuk menjadi pihak yang netral. Yang ketiga adalah keduanya sama-sama bertujuan untuk meringkas proses penyelesaian sengketa. Dan persamaan yang terakhir adalah keduanya sama-sama menghasilkan hasil yang harus dilaporkan kepada pengadilan untuk mendapatkan kekuatan hukum
atas perjanjian yang disepakati. Jadi keduanya ini sama-sama hasil dari perundingannya atau hasil dari kesepakatannya harus dilaporkan ke pihak pengadilan untuk mendapat kekuatan hukum. Selain memiliki persamaan, keduanya juga memiliki perbedaan yang antara lain. Pada sistem mediasi, pihak ketiga hanya sebagai mediator antara dua pihak yang bersengketa, sedangkan arbitrase atau pihak arbiter dapat memberikan putusan atas permasalahan yang sedang terjadi. Perbedaan yang kedua terletak pada sifat hasilnya, di mana pada mediasi hasil bersifat win-win solution, atau dalam tahap mediasi itu ditujukan untuk mencari solusi yang terbaik atau win-win solution. Sedangkan hasil dari arbitrase memiliki sifat win and loss judgment, yang dimana salah satu pihak yang bersengketa dalam arbitrase ini akan dinyatakan kalah. Dan perbedaan yang terakhir antara kedua proses penyelesaian sengketa bisnis syariah dan proses penyelesaian sengketa bisnis konvensional adalah tentang sumber hukum yang digunakan untuk penentuan keputusan. Jika kita berbicara konvensional, maka sumber hukum yang digunakan adalah kitab undang-undang hukum, baik perdata, baik pidana, dan undang-undang negara Republik Indonesia dan aturan-aturan yang berlaku di dalam undang-undang negara Republik Indonesia. Namun jika kita berbicara penyelesaian sengketa melalui proses penyelesaian sengketa bisnis syariah, maka ada sumber hukum yang tidak dimiliki oleh konvensional, yaitu aturan Allah yang antara lain yaitu Al-Quran, As-Sunnah, Ijma ulama, Qiyas, dan lain sebagainya, yang mengatur tentang kegiatan ekonomi syariah untuk menghindari dari dosa-dosa yang bisa terjadi dari transaksi-transaksi tersebut, dari transaksi-transaksi konvensional tersebut. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.